Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dawin nabwasi zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Para pengelola dan petugas dari Masjid Raya Jawa Barat yang saya hormati, para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia di Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid Raya Al-Jabar. Mudah-mudahan kedatangan kita, kehadiran kita di tempat ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, juga umatnya termasuk di dalamnya. Kita semua termasuk orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang mulia, di dalam satu kitab yang dicatat atau dikarang oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, yaitu kitabnya Nashaihul Ibad, di bab kelima di bab kelima di maqalah keempat, beliau mencatat salah satu di antara asar para sahabat yang hal tersebut adalah dari Umar bin Khattab. Di dalam hal tersebut disebutkan bahwa innallaha ta'ala kata masitatan bistatin, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 6 hal di balik 6 hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kata maridha fit'ah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhonya di balik ketaatan kita. Allah Subhanahu wa taala saja menyembunyikan keridhoannya. Allah yang Maha Agung punya ridho dan kasih sayangnya. Itu semuanya adalah disimpan. Kepada siapa? Disimpan untuk siapa? Disimpan untuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mudah-mudahan kita salah satunya di antara yang termasuk orang-orang yang taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan ridho kepada kita. Yang kedua, waqat tambal ghadab bil maksiat. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya, kebenciannya di balik kemaksiatan. Setiap kita bermohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari kemaksiatan, agar Allah tidak murka kepada kita di dunia wal akhirah. Karena kita di dunia dimurkai oleh Allah, naudzubillah, apalagi nanti di akhirat kelak. Kita tidak ingin dan tidak mau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah pasti kalau kita dimurkai oleh Allah, maka kembalinya kepada tempat azab atau tempat siksaan, yaitu an-nar. Naudzubillah, summa naudzubillah. Yang ketiga, annallaha katamal lailatul qadri fi Ramadan. Kemudian kata Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mau mencari Lailatul Qadar, jangan di bulan Muharram, carilah di bulan Ramadan. Karena hanya di bulan Ramadan lah Allah Subhanahu wa taala menyimpan daripada Al-Qadar itu. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an yang insyaallah para jamaah sudah hafal. Kemudian yang keempat, waqatamal maut fil umri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan maut di balik umur. Apabila maut datang, maka umur habis. Apabila umur habis, maka datanglah kematian. Jadi yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kematian bagi semua makhluk yang berjiwa, makhluk yang bernyawa, termasuk kita manusia, termasuk kita yang hadir, termasuk saya yang di mimbar ini. Semuanya akan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kullu nafsin zaiqatul maut. Semua itu pasti akan datang kematian. Kemudian yang kelima, wa qatama auliya'ahu fi ma bainan nas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan
wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya di antara manusia. Kita tidak tahu di Masjid Al-Jabar yang hadir ini adalah ada waliullah. Kita tidak tahu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan itu. Apa hikmahnya buat kita? Hormatilah semua manusia. Tidak boleh kita menghinakan siapapun. Karena siapa tahu dia yang dihinakan oleh kita adalah ternyata dia adalah kekasih Allah. Jangan lihat tentang penampilannya, jangan lihat tentang keadaan kedudukannya, tapi siapa tahu bahwa itu adalah waliullah ataupun kekasih Allah. Yang keenam, kata Umar bin Khattab, annallaha katama salatil wusta fi ma bayana salawat. Kemudian yang keenamnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan salat al-wusta di balik salat-salat yang lain. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafidhu wala salati wa salatil wusta. Maka jagalah, peliharalah mengenai tentang salat, yaitu salat al-wusta. Allah sembunyikan, kita tidak tahu. Dari yang wajib saja kita tidak tahu. Mana salat al-wusta yang wajib? Apakah di salat duhur seperti hari ini? Apakah di salat asar yang nanti kita akan lakukan? Apa salat maghrib, isya atau subuh? Kita tidak tahu karena Allah sembunyikan. Bagi kita adalah kerjakanlah sebaik-baiknya semuanya, maka kita akan mendapatkan al-wusta, yaitu keutamaan yang lebih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang keenam-enamnya kita termasuk. Kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dijaga dari kemaksiatan dari Allah, kemudian kita pun mempersiapkan amal, kemudian kita pun mencari pada pasangan dipanjangkan umur sampai ke bulan Ramadan, sehingga kita akan mendapatkan al-qadar dan berusaha untuk mendapatkannya. Kemudian pada saat kita ketemu dengan sesama orang, kita saling menghormatinya karena kita tidak tahu bahwa orang itu ada ternyata kekasih Allah. Kemudian kita pun akan bersiap-siap menghadapi kematian, karena kematian itu adalah ada di ujung umur kita. Begitu umur kita habis, maka disitulah kita akan datang kematian. Kemudian yang terakhir, berhati-hatilah kita dalam melakukan sholat, karena salah satu di antara sholat yang 5 waktu di antaranya ada sholat al-wusta, yang di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan sholat wusta. Yang kita diperintahkan oleh Allah, hafidhu ala sholati was sholatil wusta. Para jamaah yang mulia, demikianlah kultum yang disampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan bagi kita semua. Semoga menjadi catatan setelah pulang dari Al-Jabar, mungkin ada satu renungan bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fadlun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.